ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang kami muliakan, pelaksanaan Idul Fitri pada pagi hari ini insya Allah bertindak sebagai imam adalah Ustadz Lalu Khairul Anam yang juga pengasuh Pondok Pesantren Bening Hati Sawangan, dan insya Allah sebagai khatib pada pagi hari ini adalah Ustadz Mansur Abbas SPD yang juga pimpinan Ranting Muhammadiyah Sawangan. Dan sebelum pelaksanaan Idul Fitri ini dilaksanakan, kita dengarkan sambutan atas nama pimpinan Ranting Muhammadiyah Sawangan selaku penyelenggara kegiatan sholat Id 1438 Hijriah ini, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Khairuddin MM. Atas nama pimpinan Perserikatan dan atas nama panitia pelaksanaan kegiatan sholat Id pada kali ini, saya mewakili para unsur pimpinan menyampaikan yang pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama saudara-saudara saya yang datang dari luar Sawangan. Yang kedua, tentunya kami juga mohon maaf bila di sana sini selalu ada aja kekurangan. Jamaah yang saya hormati, pada Id kali ini saya akan menyampaikan, mari kita implementasikan Ramadan yang telah kita laksanakan 1 bulan penuh. Salah satu amalan yang harus kita tingkatkan menuju ketakwaan kita kepada Allah, yakni berbuat kebaikan. Karena itu implementasi daripada ketakwaan adalah seperti itu. Karena tujuan daripada akhir puasa adalah mencapai la'alakum tattaqun. Kemudian implementasi yang berikutnya, saya tak bosan-bosan dan tak malu-malu mengajak kepada jamaah, mari kita infak yang terbaik dari diri kita. Karena itu pada kesempatan ini saya minta kepada anak-anak saya, generasi muda yang ada di paling utara, agar jalan di saf jamaah. Kami mohon maaf apabila anak-anak kami berkeliling menjemput infak bapak-bapak.
akan kami gunakan satu. Kami punya program tahun ini 3 kegiatan. Yang pertama, perbaikan Masjid At-Taqwa, terutama awning dan lantai 2. Yang kedua, rehabilitasi Musola Al-Hidayah yang insya Allah akan kami jadikan At-Taqwa kedua. Yang ketiga, peluasan tanah di sebelah utara komplek perguruan Muhammadiyah. Karena itu, tolong keluarkan infak yang terbaik dari para jamaah semua. Mudah-mudahan kami amanah melaksanakan infak bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami melihat jamaah masih ada yang berjalan untuk memungut infak. Ibu-ibu biasanya ada keluhan di sebelah sana tidak terpungut. Jadi kalau tidak terpungut nanti bisa diantarkan saja langsung ke panitia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama kembali kami ingatkan kepada saudaraku yang mungkin masih berada di jalan atau di kendaraan untuk memasuki areal sholat karena pelaksanaan sholat id akan segera dimulai dan merapatkan barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, Ya Qadir, berikan kesempatan kami berjumpa pada Ramadan berikutnya. Selamat jalan Ramadan, selamat jalan Sahrul Barakah, Sahrul Rahmah, wa Sahrul Maghfirah. Jamaah Id yang dirahmati Allah, tidak terasa begitu cepat waktu berlalu. Ternyata Ramadan kini telah meninggalkan kita. Inilah sebuah pertanda akan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga zaman terasa saling mendekat. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, seminggu terasa seperti sehari, sehari terasa seperti 1 jam, 1 jam terasa seperti menyalakan api dengan korek kayu. Anas bin Malik berkata, perhatikanlah, aku akan beritahukan kepada kalian suatu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu keislaman, maraknya kebodohan tentang Islam, merajalelanya perzinahan, banyaknya orang minum khamar, habisnya kaum laki-laki dan hanya tinggal kaum wanita. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, sehingga 50 orang wanita berbanding 1 orang laki-laki. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada 6 poin dari berita hadis tersebut tentang tanda hari kiamat. Yang pertama bicara waktu. Jika kita sudah rasakan dan katakan cepat sekali. Kemudian yang kedua, hilangnya ilmu keislaman dengan diwafatkannya para ulama dan semakin banyaknya manusia meninggalkan petunjuk Al-Quran. Kehidupan dijalani dengan aturan sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian yang ketiga, maraknya kebodohan tentang Islam. Majelis-majelis pengajian sepi dari jamaah, mengaku muslim tapi enggan mendatangi majelis-majelis pengajian, tapi ramai mendatangi majelis kemaksiatan.
maka inilah tanda sudah dekatnya akhir zaman. Kemudian yang keempat, merajalelanya perzinahan. Kasus hamil luar pernikahan menjadi hal biasa. Artinya, maka inilah tanda sudah dekat akhir zaman. Kemudian yang kelima, banyaknya peminum khamar. Khamar dengan segala jenisnya berupa minuman keras dan narkoba menjadi kekasih setiap para generasi muda, merasa ketinggalan zaman jika tidak berteman dengan khamar. Kemudian yang keenam, jamaah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Coba kita renungkan dan coba kita saksikan dengan kejujuran dan kita jawab dengan kejujuran. Semua tanda yang disebutkan Rasulullah SAW tersebut kini sudah sangat nampak dan semua sudah terjadi di tengah-tengah kita. Artinya itu merupakan tanda dunia akan segera berakhir. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya pada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Quran surat Muhammad ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu an, dari ayahnya ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah memohonkan 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengabulkan yang 2 dan menolak yang 1. Aku memohon kepada Allah agar Dia tidak menghancurkan umatku dengan kehabisan pangan dalam waktu setahun. Lalu Allah mengabulkannya. Aku tidak menghancurkan umatmu dengan kehabisan pangan atau paceklik dalam setahun. Aku juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menghancurkan umatku dengan ajab penenggelaman seperti banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah mengabulkannya. Aku juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia tidak memberi umatku rasa takut dan kekacauan. Dalam riwayat lain dari Saubah radhiyallahu an, aku mohon agar Allah tidak menjadikan umatku dikuasai oleh musuh dari luar mereka. Aku mohon agar umatku tidak dapat dialahkan oleh musuh di luar Islam. Lalu Allah tidak langsung mengabulkannya. Hai Muhammad, apabila aku telah memutuskan suatu, maka sungguh aku tidak bisa bertolak. Aku tidak menjadikan umatmu dikuasai oleh musuhnya dari luar mereka, meskipun mereka diserang dari berbagai penjuru, kecuali jika sesama umatmu saling menghancurkan, saling serang, saling menawan, dan saling bermusuhan. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat berada dalam iman yang lemah. Pada saat Jumat masjid-masjid dipadati oleh jamaah, tetapi hatinya bercerai-berai, tidak berjamaah karena kosong dari ruh ukhuwah. Bermunculan jiwa-jiwa atau hati yang pelit dan berani menebar kasih sayang sesama saudara. Banyak di antara kita yang merasa paling benar, paling hebat, dan paling segalanya, sehingga meremehkan orang lain sesama muslim. Perbedaan selalu diiringi dengan saling hujat, saling menyalahkan, hingga saling bermusuh antara kaum muslimin sendiri. Sadarilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya musuh-musuh di luar Islam lahir batin mereka selalu mencari cara dan terus berusaha baik secara rahasia maupun terang-terangan untuk menumpas dan menghancurkan Islam dan umatnya, yaitu dengan menghancurkan akhlak dan moral umat, terutama generasi muda. Ingatlah wahai kaum muslimin akan satu doa Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Rasul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya di kemudian hari tidak dapat dihancurkan, dikalahkan serta dikuasai oleh musuh-musuhnya di luar Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bahwa umat Islam tidak akan dihancurkan oleh musuhnya jika di antara sama umat Islam tidak ada permusuhan dan perpecahan. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan bersabda, "Ya Rabbi, kaifa ummati?" Ya Tuhanku, bagaimana dengan umatku? Setelah itu Rasulullah pun menangis dan terus menangis. Air matanya terus mengalir. Teringat nasib umatnya sepeninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah di tanah air kita ini,
Jumlah umat muslim yang mayoritas tidak menjadikan kita kekuatan politik dan ekonomi yang berarti. Terlepas dari kebenaran beritanya, hati ini seperti disayat ketika mendengar setiap tahun paling tidak 2 juta kehilangan hidayah, nikmat terbesar yang lebih berharga bahkan dari nikmat hidup ini. Betapa mirisnya melihat seorang non-muslim keluar masuk masjid dan pesantren, dilulukan dan mendapat penghormatan yang biasanya hanya diberikan kepada ulama dan kiai-kiai. Inilah merupakan kesalahan dan inilah merupakan kekeliruan yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Idul Fitri tahun ini sebagai momentum peningkatan ukhuwah kita sama muslim serta peningkatan keimanan dan ketakwaan untuk pijakan kita ke depan dalam meraih keselamatan dari bencana-bencana dunia dan bencana-bencana akhirat. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Kau murkai, juga bukan mereka yang sesat. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu